Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada. Di sesi pembekalan kali ini saya akan membahas tentang tata tertib dan sikap mahasiswa PLP selama berada di sekolah mitra. Ya, jadi nanti tata tertib yang sudah kami buat di dalam pedoman dan kemudian yang ada di sekolah bisa dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan penuh kewajiban. Ya. Yang pertama di sini adalah ketentuan umum bagi mahasiswa. Tentunya kalau mahasiswa berarti di sini adalah laki-laki. Jadi yang wajib dilakukan yaitu adalah menggunakan jas alma mater. Ya, ini menunjukkan identitas kita sebagai mahasiswa Undikma yang sedang melakukan praktik di sekolah mitra tersebut. Yang kedua, kemeja warna putih polos dengan lengan panjang. Ini bisa disesuaikan juga dengan aturan yang ada di sekolah. Artinya bahwa kalau misalkan di sekolah tersebut menggunakan baju-baju tertentu, kemudian bisa diikuti oleh mahasiswa. Ketiga, celana panjang kain yang berwarna hitam atau berwarna gelap, ya. Jangan menggunakan celana jeans atau misalkan celana chinos dan yang lainnya. Ya. Keempat, itu menggunakan ikat pinggang yang berwarna hitam. Ya, kalau misalkan tidak ada yang hitam, gunakan warna yang gelap. Jangan sampai menggunakan ikat pinggang yang warna merah atau misalkan warna-warna yang cerah. Selanjutnya, menggunakan pantofel yang berwarna hitam, ya, karena di sana kita adalah sebagai guru, maka kita harus mencerminkan diri kita selayaknya adalah seorang guru yang profesional, ya, dan tentunya harus menggunakan kaos kaki. Kemudian ketentuan yang harus dipatuhi oleh mahasiswi, yang pertama menggunakan jas alma mater, yang kedua kemeja warna putih polos dan lengan panjang, disesuaikan juga di sini dengan aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, rok panjang yang berwarna hitam, ya. Jangan sampai nanti warna-warna cerah digunakan pada saat melakukan kegiatan PLP ini. Itu dihindari. Selanjutnya menggunakan pantofel warna hitam, ya. Kalau misalkan tidak ada yang warna hitam, bisa menggunakan sepatu pantofel yang berwarna gelap dan tentunya menggunakan atau memakai kaos kaki. Adapun ketentuan umum lanjutan yaitu misalkan pada saat kita melakukan kegiatan olahraga itu wajib menggunakan pakaian dan sepatu olahraga, ya, digunakan dengan rapi. Yang pasti jangan menggunakan pakaian-pakaian olahraga yang ketat. Kemudian bagi mahasiswa putri, pemakaian perhiasan dan aksesoris yang wajar dan pantas. Jangan menggunakan perhiasan ataupun aksesoris ini yang berlebihan, ya, sehingga menimbulkan rasa yang tidak kita inginkan nanti dari pihak sekolah. Yang ketiga, mahasiswa putra itu dilarang mengenakan aksesoris tubuh. Contohnya di sini gelang, anting, dan kalung, ya, dan dilarang bertindih dan bertato. Tentunya kalau misalkan kita temukan di dalam proses sebelum terjun ke sekolah mitra, maka kita akan diskualifikasi kalau kita temukan hal-hal yang berupa pelanggaran berat di sini. Yang keempat, warna rambut sesuai warna aslinya dan tidak boleh gondrong, ya. Jangan, artinya di sini jangan mengecat atau mewarnai rambut, ya. Khususnya di sini untuk mahasiswa laki-laki, ya. Kalau misalkan rambutnya masih gondrong, usahakan dirapikan terlebih dahulu. Jangan sampai ke sekolah dengan rambut gondrongnya. Selanjutnya, setiap peserta itu diharapkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan PLP. Ya, jadi memang tujuannya di sini adalah melakukan pengamatan, baik itu misalkan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau misalkan berkaitan juga tentang visi misi dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Namun, kita juga dapat berkomunikasi lebih lanjut untuk mengetahui ketercapaian dari misalkan implementasi visi dan misi di sekolah. Yang kedua, mahasiswa harus selalu mendiskusikan permasalahan
yang muncul dalam berkegiatan ya, baik itu misalkan dengan koordinator lapangan atau misalkan DPL ya. Jadi apa yang harus dikerjakan, misalkan kalau menemui kendala atau permasalahan bisa didiskusikan, baik itu misalkan dengan DPL atau koordinator lapangan. Yang ketiga, setiap peserta itu wajib menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi kode etik profesi keguruan selama kegiatan PLP berlangsung ya. Ini sebuah keharusan bagi kita, baik itu misalkan secara pengetahuan atau misalkan secara perilaku kita harus tetap menjaga di sana. Keempat, setiap peserta didik harus mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah ya. Meskipun di dalam panduan PLP 1 kita sudah uraikan tata tertib yang harus dilakukan atau ditaati, ketika misalkan ada sedikit perbedaan dengan tata tertib yang ada di sekolah, maka kita mengikuti kegiatan tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya, ketentuan khusus yang berkaitan tentang hak mahasiswa PLP 1 ya. Jadi hak-hak yang diperoleh tersebut antara lain memperoleh layanan bimbingan dan arahan dari DPL dan koordinator lapangan ya. Jadi ini sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh DPL dan koordinator lapangan, baik itu misalkan di dalam pelaksanaan atau misalkan penyusunan laporan atau misalkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang tujuan PLP 1 ini. Selanjutnya, melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan PLP 1. Jadi kalau misalkan berkaitan tentang tujuan pelaksanaan PLP 1, bisa dipelajari di panduan atau buku pedoman. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan PLP 1 sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan mematuhi tata tertib dan kode etik guru. Jadi bahwa pelaksanaan PLP 1 ini dilaksanakan mulai dari tanggal 23 November sampai 28 November tahun 2020. Selanjutnya, hadir tepat waktu sesuai dengan ketentuan pihak sekolah mitra. Ya, jadi ini harus betul-betul kita laksanakan. Jangan sampai nanti di sekolah memiliki aturan di sana masuk harus jam 7, maka kita jam 8. Itu sangat dihindari ya. Hindarkan hal-hal tersebut. Jadi kalau misalkan sekolah menentukan jam 7, usahakan kita di sana jam 6.45 kita sudah sampai di sana. Selanjutnya, jika berhalangan hadir karena suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan, harus seizin koordinator lapangan ya, atau kepala sekolah, atau bisa berkomunikasi juga dengan ketua kelompok ya. Selanjutnya, sanksi bagi mahasiswa apabila misalkan tidak mematuhi tugas atau misalkan ketentuan-ketentuan yang dapat dikenakan sanksi ya, sebagai berikut. Misalkan peringatan secara lisan ya, bisa misalkan ini dari koordinator lapangan atau misalkan dari DPL itu sendiri ya. Kalau misalkan ada aturan-aturan yang memang dilanggar atau tidak dipatuhi oleh mahasiswa. Kemudian peringatan secara tertulis. Peringatan secara tertulis ini biasanya kalau ada aturan-aturan yang memang tidak dipatuhi oleh mahasiswa, kategori biasanya sedang atau berat di sini, sehingga diberikan peringatan tertulis. Kemudian pengurangan nilai. Kalau di sini pengurangan nilai tentunya berkaitan juga tentang kehadiran ya. Jadi kalau di instrumen itu sudah dijelaskan di sana, kalau hadir hanya 2 kali, maka tentu nilainya itu berkurang ya. Kalau tidak salah di sana 25 nilainya. Kemudian penarikan dari tempat praktik sebelum waktunya berakhir, dan mahasiswa yang bersangkutan itu kita anggap gugur dan harus mengulang pada PLP periode berikutnya. Ya, artinya bahwa di sini PLP dilaksanakan sampai tanggal 28 November. Kemudian mahasiswa yang bersangkutan itu
sudah terlebih dahulu menarik dirinya tanggal misalkan 25, maka kita sudah menganggap mahasiswa tersebut gugur dan terpaksa harus mengulang pada periode selanjutnya. Saya lanjutkan mengenai sikap mahasiswa terhadap kepala sekolah atau madrasah. Ya. Yang pertama, melapor kepada sekolah atau madrasah pada awal kegiatan PLP. Jadi ini memang sudah dilakukan oleh mahasiswa pada saat misalkan meminta kesediaan sebagai mitra atau misalkan pada saat memberikan informasi terkait tentang pelaksanaan PLP 1 ketika LP3M sudah mengumumkan nama kelompok, nama DPL, dan tentunya nama sekolah mitra. Ini memang sudah dijalankan di awal. Dan kemudian ketika misalkan akan diadakan penyerahan oleh DPL, ini juga harus melapor juga, ya. Kedua, memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh kepala sekolah atau misalkan koordinator lapangan. Ya, tentu saja kita pasti akan diberikan arahan, nasihat untuk kita dapat menjalankan kegiatan PLP ini dengan lancar. Ketiga, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah atau madrasah dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi usahakan apabila ada tugas yang diberikan baik itu secara akademik atau misalkan secara proses pembelajaran, itu usahakan harus diselesaikan, ya. Selanjutnya, bertutur kata dan bersikap sopan kepada kepala sekolah. Ini memang suatu keharusan dan kewajiban bagi kita di sana untuk berucap atau bersikap sopan kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolah juga mungkin adalah orang tua kita yang ada di sekolah mitra. Kemudian sikap mahasiswa terhadap DPL. Ya, jangan sampai nanti hilang komunikasi dengan DPL. Jadi temui DPL di awal kegiatan, ya, tetap jalin komunikasi atau bila perlu buat grup WA sehingga komunikasinya tetap berjalan di sana. Kemudian bertutur kata dan bersikap sopan kepada dosen pembimbing, ya, baik itu misalkan berkomunikasi secara langsung atau misalkan berkomunikasi di grup WA harus dilakukan dengan sopan juga. Ketiga, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing dengan penuh tanggung jawab. Ya, berarti kalau misalkan diminta untuk menyelesaikan laporan dari tanggal segini sampai tanggal segini harus tepat waktu, sehingga itu dasar DPL untuk melakukan penilaian adik-adik, ya. Kemudian berkonsultasi dengan dosen pembimbing lapangan dalam menyelesaikan masalah, ya. Tentunya kalau misalkan segala sesuatu itu kan pasti ada masalah, apalagi kita ini ada di dalam suatu kelompok yang dimana di sana ada banyak orang. Ya, nah, jangan dipublish masalah tersebut. Namun konsultasikan dulu, diskusikan dulu di tingkat kelompoknya. Kalau memang belum bisa mencari kesepakatan atau solusi, bisa dikomunikasikan lagi dengan dosen pembimbing lapangannya. Selanjutnya, bagaimana sikap mahasiswa terhadap koordinator PLP 1, tenaga pendidik serta kependidikan yang ada di sekolah mitra. Ya. Pertama, menemui koordinator lapangan di awal kegiatan, ya. Ini sama, ya, untuk saling berkenalan. Jangan sampai nanti di dalam pelaksanaan PLP 1 ini sampai misalkan sampai penarikannya tidak saling mengenal. Jadi di sini kita harus berkenalan, baik mahasiswa atau koordinator lapangan atau misalkan kepala sekolahnya juga. Kemudian bertutur kata dan bersikap sopan kepada koordinator, ini tentu harus kita lakukan. Menunjukkan sikap tidak menggurui kepada guru koordinator lapangan, ya. Saya contohkan di sini misalkan ada hal yang memang lebih diketahui oleh mahasiswa, kemudian guru yang ada di sana belum mengetahui secara komprehensif, maka jangan sampai kita menunjukkan diri kita itu menggurui, ya. Usahakan kita di sana sedang berproses atau belajar. Selanjutnya, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh koordinator dengan penuh tanggung jawab, ya, baik misalkan yang berkaitan tentang
pembelajaran atau misalkan administrasi. Konsultasikan dengan koordinator dalam menyelesaikan masalah ya. Oke, jadi ada masalah, konsultasikan untuk mencari solusi. Selanjutnya, bagaimana sikap mahasiswa terhadap peserta didik? Ya, yang pertama, bergaul dengan siswa dalam batas kesopanan dan kesusilaan, ya, tidak lebih, dan berkomunikasi juga dalam batas hubungan antara pendidik dan anak didik. Itu saja, tidak lebih, ya. Yang terakhir, bagaimana sikap mahasiswa terhadap mahasiswa PLP yang lain? Maksudnya di sini bahwa sikap anggota atau mahasiswa di dalam satu kelompok tersebut, ya. Pertama, menggunakan panggilan bapak atau ibu kepada sesama mahasiswa, ya, karena kita di sana adalah seorang bapak atau ibu guru, karena ada siswa yang akan kita ajarkan di sana, ya. Kita akan ditiru di sana karena ada anak didik di sana, karena ada siswa. Kemudian saling mengingatkan jika mengetahui kesalahan temannya, ya. Jangan saling menjatuhkan. Yang pasti di sana kita saling membantu juga, ya. Kalau misalkan ada kesulitan, ada kesusahan, maka kita wajib yang namanya saling membantu, ya. Selanjutnya, bergaul dengan sesama mahasiswa PPL dalam batas kesopanan dan kesusilaan. Hindari misalkan bercanda-bercanda yang terlalu berlebihan, seperti misalkan yang kita lakukan pada saat di kampus, ya, karena lingkungan kita sekarang berada di lingkungan sekolah. Kemudian tidak menganggap dirinya lebih dari teman yang lain, ya, bahwa di sana kita adalah sedang sama-sama belajar, ya. Yang paling penting adalah kita bekerja sama dengan baik dan selalu menjaga serta mengutamakan nama baik alma mater, ya, karena kita ketika sedang berada di sekolah mitra, kita tidak membawa nama pribadi kita tidak membawa nama keluarga kita, tapi yang kita bawa adalah nama baik alma mater, sehingga selama proses kegiatan itu harus kita jaga sebaik-baiknya, ya. Semoga tata tertib, baik misalkan yang ada di dalam pedoman atau misalkan tata tertib yang ada di dalam sekolah dapat kita taati, sehingga kegiatan PLP ini dapat berjalan dan memperoleh hasil yang memuaskan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.